teman-teman, kembali lagi ya di channel Merpati Bro. Sekarang saya lagi silaturahmi nih di kandangnya, udah nggak asing lagi mungkin ya, sama youtuber yang lebih kondang. Lebih kondang ini ya, kondangan lebih kondang Merpati Coy ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton channel Merpati Bro, boleh dilihat juga nih, Merpati Coy mulai turun kembali ya vlog-vlog setelah kemarin lockdown sama video-videonya ya. Nggak dilihat ada video lagi gitu di Merpati Coy. Ditanya kenapa, katanya kemana nih Kang? Lagi ya riweh lah, lagi riweh kemarin mah Waktu lockdown gitu ya. ya, jadi vakum dulu lah. Berapa lama kira-kira? 2 bulan, 3 bulan ada? Hampir 3 bulan. Lama ya teman-teman. Beliau jadi berhenti gitu istilahnya, nggak upload video lagi di Merpati Coy-nya. Terakhir teh bulan puasa bro. Terakhir. Ya. Nah saya tanya juga kenapa, katanya lagi sibuk, katanya entah sibuk apa ya. Ngasih infonya kurang jelas. Yang jelas katanya sibuk. Oke, jadi Kan lagi ada usaha sama Haji Merpati Lo ya. Soy ya. Merpati Lo. Kayak gitu gimana usahanya sampai sekarang Masih di bidang kawas lah. Barang Merpati Lo gitu ya. Jadi itu ya kesibukannya, ternyata beliau join sama Merpati Lo, Merpati Coy sama Merpati Lo. Belajar bisnis baju lah. Bisnis baju apa tuh Bang? Baju ini dakwah. Oh tidak. Baju dakwah. Oke, jadi sebelum kita lihat player barunya nih Merpati Coy, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja perkenalan. Apa nih, burung atau apa nih? Pikan, player atau burung-burung yang lama udah jalan kembali atau gimana nih Kang? Ya kalau burung mah nggak ada yang baru sih bro sebenarnya mah, paling ini yang mana nih? Perasaan ini baru nih. Ini mah lagi suka ngelatih burung ini. Terahan dari mana nih? Soalnya ya burung-burungnya Merpati Bro, Merpati Lo terah-terahnya terah juara semua teman-teman. Nah, Ini terah dari mana nih? Ini mah anakan sendiri lah. Yakin ini sendiri? Anakan sendiri. Anakan dari mana nih Kang? Dari, nah ini bapaknya nih. Mana bapaknya? Yang ini, yang kelabu merah ini? Iya. Itu bapaknya? Ini bapaknya. Plus ibunya itu bukan Kang? Ibunya ini juga. Oh jadinya gambir Kang? Nah saya juga bingung ini kenapa jadinya gambir ya. Tapi adiknya mah gambir deh. Ini aja yang, adiknya mah kelabu merah. Adiknya? Tapi cewek yang adiknya. Ada sila-sila dari atasnya mungkin gambir atau gimana? Nah kalau ini nggak tahu ya, soalnya saya juga beli burung ini nggak tahu ini ibu bapaknya warna apa, saya nggak tahu. Oh gitu. Ini kelabu merah tretel ya. Ini juga sama. Ini ibunya. Jadinya gambir ya kan? Jadinya gambir. Kalau ini burung yang lama kan? Burung lama ini. Yang waktu itu lagi mabung ya? Iya. Nanti saya ini juga rencananya pengen ngajak, kan saya mah jarang jalan-jalan. Pengen lah diajak Merpati Bro ke daerah Dago ya biasanya mah ya. Ya. Di mana aja tuh? Di Dago biasanya yang enak. Mungkin Seroja. Katanya makan Seroja mah lotnya jauh ya. Mungkin itu bisa. Ada berapa kilo itu? Di Seroja lot mah? 1,5 sampai 1,7 mungkin. Wah itu jauh, soalnya lot Seroja tuh lebih jauh dari PSnya katanya. Jadi nggak bisa satu kiringan mah ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Paling harus 2 teloran, 3 teloran. Ya bakal. Kalau seperti lapak kayak lapak gongki itu bisa dipakai lapak ngamen. 1 teloran bisa maju di sana. Nah jaraknya dekat, lapangnya enak juga gitu. Posisi lapangnya di bawah lot gitu. Burung kan, tinggi-tinggi. Jadi kan giringan depannya mau keluar nih, kan saya biasanya di Batu Nunggal.
Pak Haji Merpati lo ngajak ke Peris, Merpati Bro ngajak ke PSL nih. Jadi mending yang mana teman-teman bisa komen ya. di komen. Ya ada gangguan tadi kan. Ada gangguan. Jadi enaknya kemana deh teman-teman, tulis di komen ya, mending ke Peris atau ke PSL. Komen ya. Buat teman-teman yang pengen lihat burung-burung merpati coy ini di lapak baru ya istilahnya. Enaknya kemana nih? Enaknya kemana ya kan? Kalau di PSL gimana karakternya bro? Sama ya. Tracknya kayak seroja. Jadi setiap terap ke lapak tuh naik. Oh berarti burung pada tinggi ya? Ya. Soalnya burung-burung saya yang pada keluar merapat gitu di lapak lain ya, yang di trek banyak rumah tuh dibawa ke PSL aja naik burungnya gitu. Tapi kan bro kan suka ada yang takut ketinggian bro. Gimana kalau nggak turun? Kok bisa ya burung takut ketinggian? Ada bro takut ketinggian. Pelatih mungkin itu takut ketinggian, dia tuh nggak mau turun. Ini kalau udah tinggi udah aja lewat motor. Itu pelatih mungkin saya coba. Justru kita kan lagi ngelatih burung tinggi turun berani kan itu. Nah gitu ya intinya mah. Bisa tinggi harus bisa turun ya. Ya. Kadang-kadang Itu kan harapan semua pemain burung mungkin ya. Kalau burung yang pengen asal tinggi aja itu mungkin jadi pelatih ya. Jadi pelatih ya. Nggak bisa lihat turunnya gitu. Tinggi, ada apa sih namanya? Ada buat tinggi nggak ada buat turun gitu. Ini ya, baru kan ini kan? Ah ini mah enggak. Yang mana? Perasaan ini baru deh. Enggak ini si SS ini mah namanya. Belum lihat kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang pernah lihat saya vlog di Kanang ini bisa komen nih, burung ini ada apa enggak nih? Perasaan nggak ada ya. Yang ada tuh yang pelontang, yang gambir lampik itu ada. Terakhir tuh ngelatih sama Merpati Bro udah lama ya? Iya, berapa bulan ke belakang lah sebelum lockdown ya. Oh udah lama banget ya. Waktu itu siapa aja bro yang dibawa burungnya? Oh yang sekarang jadi jablay ini yang pernah hilang di Batu Nunggal. Itu jadi jablay sekarang. Siapa namanya? Yang waktu itu mah dinamain Sedona, sekarang jadi Tinkerbell. Oh Tinkerbell namanya. Soalnya kan mukanya kayak cewek, makanya dinamain Tinkerbell, lucu-lucu gimana gitu. Itu pernah hilang di lapak Batu Nunggal ya, nunggunya juga sampai maghrib sama itu iya, dulu mah masih biji kan itu mah. Iya. Sekarang jadi jablay. Iya, sekarang jadi jablay dia. Ngeri. Dia kalau lagi diangkat bitanya buka sayap gitu ke talinya. Jadi jablay. Nah ini si Jawa paling waktu itu ikut sama Merpati Bro mah. Yang ke lapak Batu Nunggal ya. Coba bro dilihat ini bulu berapa. Belum lagi kerja. Lagi kerja ya? Lagi kerja. Oh enggak. Ini baru lagi 5 lagi nih. Nih. Soalnya ini mukanya lihat tuh. Ada amrol ya? 25 Kang. Tuh 25. Nih teman-teman. Nah ini si Jawa mah suka anti. Suka anti gimana? Jadi kalau datangnya tinggi kita suka gini nih tuh. Kalau kita gini, balik dulu gini nih. Gini. Ada kan ya? Kenapa? Jadi dia tuh mau nyekali ke bawah. Oh, kadang suka takut ketinggian dia. Nah ini sih takut ketinggian. Ini jadi burung takut ketinggian ya. Jadi suka muter dulu gini. Gitu. Salto gitu ya. Salto. Nah ini nih saya juga paling aneh lihat ini burung bisa kayak gitu. Kacau aja. Harus dilatih lagi lah sejauh. Tapi udah turun gitu. Turun. Oh. Antik berarti turunnya ya kan? Iya, kan jadi masalah sama batu. Oh iya benar. Apalagi yang turun langsung udah ketinggalannya kan? Iya. Ini yang perak nih baru nih. Aduh, banyak yang baru ya teman-teman nih. Bisa lihat nih burung-burungnya banyak yang baru. Ini
sama bibitan. Bibitan dari mana nih Kang? Itu tuh burungnya itu si Ebu. Oh, kira manutina. Wah, burung kencang berarti ini ya. Ini juga burung seroja. Ini Ngelatihnya kan di seroja. oh yang di Sukajadi ya. Bulu tiga ya teman-teman. Udah ini mah jelas. Ini baru beres istirahat. Ini mah kan nggak dilatih. Jadi dianakin terus. Jadi cuma di kandang aja. Dianakin. Hmm. Ada anaknya. Aduh, itu anaknya teh. Kan sebelumnya bukan sama yang ini, bro. Betina yang sebelumnya mati. Betinanya yang mana asalnya? Mati. Yang dari darah HJB mati. Yang warnanya hitam bayam itu bukan? Iya. Mati, jadi banyak yang mati kemarin teman-teman. Keserang. Serang apa tuh? Keserang virus lah pokoknya, nggak tahu corona, nggak tahu kalau Ikutan keserang virus ya. serang virus. Nggak bisa dipegang ya teman-teman ya. Ini emang burungnya udah tua apa gimana kan dijadiin bebetan? Iya. Udah nggak kerja lagi. Sekarang lagi disilangin dari darah mana? Sama ini nih burung, coba pegang ini kayak gimana burungnya itu. Wow, HR1 teman-teman. Ring HR1 ngeri nggak? Tuh. Nih, ring HR1. Mana nih? Burung kecil lah ini. Soalnya si waletnya aja kecil ya, si walet HR1. Burung kecil tapi ngeri kerjanya kan? Iya. Kayak cakrawala kemarin kan kecil. Iya kecil kan. Kecil. Brenges lagi yang katanya kata orang-orang Brenges tuh bandel nih. Cakrawala juara ke-1 kemarinnya nasional. Biasanya mah yang udah mah saya punya Brenges kabur. Nah, biasanya itu teh ke saya teman-temannya punya Brenges nggak pulang dapat batu nunggal. Lagu-lagunya nyorot ke saya teman-teman. Memang saya juga pernah punya Brenges gitu, suka kabur. Kalau nggak kabur mutar-mutar aja kerjanya teh. Kang, ini pengharapan Kang Ari. Burung sesek kencang disilangin sama sesek kencang biar apa tuh? Biar lebih dor atau gimana? Biasanya ya, kalau pengalaman saya gitu. Kalau nyilangin burung kencang sama burung kencang, Koslet. bukan koslet ya gimana? Memang kalau sekali jadi dia nggak akan apa namanya nggak akan takut ketinggiannya kayak dia. Kalau udah naik, kalau udah kerja dia nggak akan ragu buat turun gitu. Tapi susah katanya. Susah Ya. buat naik nanti piikannya. Ya itu. Jadi makanya saya silangin sama yang ini nih, betina ini karena dia tingginya dapat. Oh tinggi, ada tinggi juga. Gitu. Tingginya, ya. Terus saya juga lagi kemarin bibitannya ada yang mati sih, beberapa ada yang mati, jadi nah ya udahlah saya coba dulu yang ini biar keluar dulu anaknya gitu. Tapi udah ada sampelnya belum? Belum, ini mah baru satu Keluaran. itu belum, masih dibuang, terus sekarang paling diambil. Keluaran Kan kedua. biasanya mah orang mau ketiga, kelima, tapi lah udah nggak sabar langsung aja lah habis. Udah nggak sabar pengen lihat gitu hasilnya. Soalnya mah kan yang kemarin mah teloran pertama mah takutnya masih ada sisa dari yang sebelumnya. Biasanya kedua juga masih ada. Biasanya kalau kedua Ya biasanya. tidak apa-apalah. Misalnya mumpung burungnya masih ada lah ini mah ya. Ya jangan sampai nggak ada. Jangan sampai bisa ada sakit atau apalah, yang penting mah kita coba aja. Selanjutnya ada yang mana lagi ya? Jadi yang mana ya, sisanya mah masih yang lama. Oh, itu yang lama ya. Si siapa namanya tuh yang pelangkau itu pernah dibawa ke Ini Batu masih kita. Nah ini pengen dicoba nih. di Soalnya kan ini tipe burungnya 3/4. Nah gimana nih kalau dicoba di lapang-lapang gunung gitu teh gunung Kayaknya ya. saya pengen Coba gitu. tenaganya dulu lah biar kuat di lapang-lapang gunung gitu bro. Jadi rencananya nih giringan Sekarang giringan be ini ngelatihnya nih. kalau di lapang kayak lapang gunung gitu biasanya dia suka
jagungan lah ya lomba-lomba biasanya di A. Jadi mending ngelatih di B aja biar nggak bentrok sama yang ngelatih mau lomba. Jadi biar agak nyantai. Di A deh merpati bro. Kalau ngambil giringan pengen latihan gitu ya, ngambil tenaga ya di B, tapi kayak di Seroja di PSL ngambil tenaganya. Tapi kalau ada kayak Tabanasan di B pasti ikut lomba juga. Oh ada lombanya juga di B. Kayak PSL di Seroja nggak ada. Oh, nggak ada. Dia di giringan B khusus latihan. B, C dia masih latihan. Giringan B, giringan C latihan di Seroja di PSL kan. Tapi rencananya B sekarang tuh saya mau nyoba Tabanasanya di lapak Bongki. Kayaknya burung-burungnya merpati coy kepake deh buat lomba di Bongki. Bongki di mana nih Bongki? Saya baru dengar Bongki mah deh. Gimana coba nih? Mau coba? Cikoneng bukan? Di mana? Bojong Koneng. Bojong Koneng. Aduh, Pasir saya Onje. tukar Cikoneng sama Bojong Koneng ini. Mainannya ke Cikoneng kalau saya nggak pernah ke Cikoneng, makanya ingat terus ke Cikoneng. Terus ini Bojong Koneng ya? Bawa 4 cukup. Bawa 4 tipe. Gimana nih mau nyoba enggak nih? Kita nyoba Giringan B. Siap, kita coba ya giringan B. Soalnya teman juga ngajak giringan B kita ke Bongki ada lomba katanya. Tapi giringan B-nya kan belum siap ngadu, Bro. Saya mah. Kalau lihat burung-burung merpati cuma nggak percaya gitu ya bisa. Enggak, masih Ini kan di B lah istilahnya mah, di B lah istilahnya giringan B. Giringan yang di A-nya pada latihan buat di KA-in, ini di B ada ngadu gitu. Tipis-tipis sih, cuman katanya sih 5 ya, 5 juta ada yang total. Oh, 5 juta giringan B. Waduh. Lumayan deh ya, Lumayan. Lumayan. Kemarin sih giringan 3 juta kalau di Bongki kayaknya sukses, eventnya naik. 5 juta sukses, mungkin nanti naik lagi. Kan memang setiap event pengharapannya sukses ya. Sukses naik. Nah kalau ada teman-teman yang di daerah Buah Batu mah giringan ini di Batu Nunggal ada merpati lengkap 10 juta Di A-nya. giringan A. Jadi ditunggu aja Batu Nunggal. Nah, katanya merpati pro juga mau datang nih ke Batu Nunggal. Insya Allah. Nah, Kita nyoba ya kan. Lihat performa burung juga sih ya. Kalau misalkan burungnya gak layak buat ngamen itu, percuma datang juga. Kita setor buat apa ya? tapi yang penting mah kita seru-seruan aja bro. Ya coba dulu aja. Lihat di hari Jumat lah performa dia gimana gitu. Mau bawa berapa burung nih rencananya? Sebenarnya sih bukan burung saya pribadi ya. Tapi saya kayaknya bawa 1 lah 2. Sebenarnya semuanya burung teman. Burung teman. Jadi semuanya bawa berapa burung? Totalnya nih. Burung teman ada berapa? Burung teman 4 sampai 5 kayak. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Jadi bawa 7 lah ya sama yang Ya, merpati insya pro. Ya, mudah-mudahan ketemu ada teman-teman. Ya kan? Siapa tahu mau ngeliput juga nih di Batu Nunggal ya. Benar, siap. Giringan A sekarang. Siap. Astagfirullah. Ini teman-teman maaf ya, ada burung yang sering ganggu. Agak jahil ini burung ganggu terus dari tadi. Jadi merpati coy sama merpati lo nih tuan rumah Batu Nunggal ya sekarang. Ya, enggak. Dia latihan khususnya di Batu Nunggal kan? Iya. Jadi istilahnya tuan rumah ya, merpati bro ini sama merpati bro. Merpati coy. Merpati coy sama merpati lo itu tuan rumah di Batu Nunggal nih. Buat teman-teman yang mau merapat di giringan A, jadi giringan A sekarang ada lomba 10 juta ya kan? Iya. 10 juta. Total hadiahnya 10 juta teman-teman. Ya seperti biasa dari 5 sampai 10 penghargaan berapa tuh Kang? 100 per piagam ya? Mungkin 100 atau berapa? Apanya? Dari apa namanya juara ke-5 sampai ke 10. Teman-teman udah jaya lagi nih. Ini pendaftaran. Bandel banget ini 60-40 bro. Pendaftarannya 40. 60. 60. DO-nya 40.
Ini yang dari ke 5 sampai ke 10 berapa penghargaannya? 5-10 berapa ya? Saya juga lupa nih. Paling ya nggak jauh dari 100-200 Iya, ya. segituan. 200 lah 5 sampai Nges piagam ya. Nges piagam. Penghargaan juga. Ada masuk 10 besar ya. Iya. Biasanya kalau sampai 5 sampai 10 juta ada ya, dari 5 sampai 10. Piala lah. Jadi nih pada ditunggu juga nih buat teman-teman yang mau pada ngamen ke Lapak Batu Nunggal di Giringan A sekarang ada ya kan ya, merpati lokap itu kan, Ya. merpati lokap lah yang mau dari hari Rabu, dari hari Kamis, tak apa-apa hari Kamis dan molotnya juga cuma 800 meter. Oh, Dapat lah. kurang dari sekilo. Kurang dari sekilo betul. Boleh ini dicoba ya buat teman-teman. Tapi jangan nganggap remeh ya teman-teman. Ini juga nih korbannya banyak nih. Saya juga pernah jadi korbannya di Lapak Batu Nunggal. 2 player saya nggak pulang teman-teman. Gampang-gampang susah lah. Ya, Suka tiba-tiba- sekilas memang lapangnya gampang ya kan ya. dekat, Gampang dekat, kelihat begitu terbangnya. Tapi susah ya teman-teman. Susah, suka tiba-tiba nggak ada aja burungnya. Ya, Nggak kelihatan, nggak kepantau lagi gitu. ya jadi gampang-gampang susah ya kan. Nah, Ada yang kelihatnya treknya susah, padahal gampang buat burung Iya. buat ngelot. Tapi ya, ada yang gampang. trek gunungnya biasanya gampang. Gampang. Soalnya begitu terbang dia kelihat bro, bisa langsung kepantau di geber lah istilahnya ya, biar dia ngasih jalan lurus dulu gitu. Selanjutnya ada mana nih Kang? Yang baru aja nih, saya mau lihat yang baru dulu nih. Aduh, nggak ada yang baru bro. Benar ini emang nggak ada. Perasaan banyak nih yang baru. Itu Megan baru. Yang Megan Oki baru mau Banyak, Kang. giring. Ini burung mending diambil aja nih Kang, jahil banget nih Kang. Yang mana ya? Bu, ini kameranya sampai jatuh berapa kali? Yang diumbar tuh itu jahil Kang. Iya, nantilah ditangkap lah. Ini sih ada siapa nih Kang? Ini baru nih, teritis nih. Ini mah Burung-burungnya yang pada dari- ada ringnya teman-temannya. dari Haji Hasan baru 500 meter. Bikin. Ini mau bukan lah, ngelatih. Kelas ngelatih. Tapi udah berapa rampasan kata Haji Hasan? Baru mau copot lagi. Ini apa sih burung dari Haji Hasan yang ring ilapat. Mana lihat ini ya? Gak jelas ringnya. Kurang jelas ya tulisannya. Ring ilapat teman-teman. Dapat. Burung dari ilapat Haji Hasan. Majalaya ya Kang? Ya. Yang punyanya si Mayit. Nah, saya jadalin sama ini bro, tapi nggak tahu kenapa ini nggak mau giring. Cocok nggak ini warnanya? Ini lihat burungnya apa sih namanya, ngerol atau namanya suka nggak sama betinanya maksudnya gitu. Ngejodoh mah ngejodoh, tapi kurang suka kawin. Oh ya berarti itu jodoh kepaksa mungkin ya. Jodoh kepaksa kali ya, kita ganti aja lah. Sayang gitu ya kalau burung bagus kayak gini kurang cocok jodohin betina gitu ya. Soalnya kan tadinya mah bukan ini betinanya yang teritis, Asalnya metris lah, yang mata asam tadi hibar-hibaran, kenapa dicabut kan? nggak nelawar, lagi malas nelawar kayaknya. Burungnya. Nah, Itu karakter yang di Haji Hasan yang belum ilapat kelihatan, belum kelihatan. tapi lah nggak jauh dari semi. Soalnya keluaran dari ilapat pada amantali gitu ya. Burung-burung Malaysia aman kali. Ini siapa kan? Baru juga. Emang burungnya Pak Ajat. Apa siapa? Pak Ajat adalah yang dibagi Bongal. Pak Ajat. Oh. Di take over berapa nih Kang? Ah, ini mah bukan buat lagi. Latih. Ngeri ya. Latih ceritanya. Berarti baru ya? Lewat Batu Nunggal, lewat Cidurian, lewat Beris. Not Puris. Ah, tadi pelatih kan? Asli itu mah pelatih. Ya sih, supi tudangnya juga agak ini ya.
burung nggak akan turun kayaknya kalau perkiraan saya gitu. Burung-burung ngaping lah ini mah. Burung menemani, menggandeng. Lagi bulu 2 ya, ini baru beres istirahat ya kan? Iya. Atau mau istirahat lagi nih bulu-bulu kecil? Nah, saya juga ngeberesin. nggak ngerti, saya juga harusnya mah ngeberesin ini tuh. Tapi Ini masih kayak gini tuh, masih belum rapi. ini copot-copotnya yang pertama atau yang kedua? Apanya? Kan burung tuh pertama istirahat Yang kayaknya. kedua ini mah kayaknya. Oh, berarti ngeberesin. Tinggal bulu-bulu kecilnya. Kayaknya belum dua. Lumayan sih info. Cukup lah buat jadi pelatih. Memang burungnya kayaknya burung tinggi nih. Badan-badan burung tinggi. Kali-kali mah kita review, jangan player aja ya. Bener ya. Kita latih review pelatih ya kan. Pelatih gambar apa nggak dikebar nih kan? Ngaping doang sampai tali nggak dikebar. Kadang-kadang suka nggak turun. Kalau digambar juga, jadi ya udah aja. Ya, digambar. jangan pakai betina gitu ya. Ini ada siapa lagi nih kan? Itu kan banyak ya teman-teman. Ini mah yang waktu itu dikasih Dapanes bro, si horor. Sorot. Cuman ini saya rada bingung ngelatihnya ini burung ini. Gimana? Datangnya merapat aja terus, dia mah gak mau digendeng, sendiri aja jeceng. Nyeprin gitu. Nyeprin di bawah. Padahal udah di load sama saya terus aja gitu. Katanya mah memang rada lama kalau burung-burung turunan ini. Emang gimana nih Kak, lamanya gimana? Jadi turunan dari dia burung jablay, burung tinggi, Katanya pukul. memang dia mah merapat aja terus, tapi nanti pada udah waktunya ada loncatnya. Oh. Jadi mau nyebarin gitu ya. Jadi Tapi kalau buat istilahnya pemain yang nggak sabaran itu nggak akan dipelihara lagi mungkin. nah gitu, tapi saya mah karena katanya dari kakak-kakaknya juga semua kayak gitu, ya udah saya sabarin. Benar. Jadi saya juga Baru berapa teloran kira-kira? udah ada 5 teloran, Masih belum naik. 5, 6 belum naik sampai 6 teloran. Ya maksudnya belum berani naik itu gitu loncat, belum naik ke tali. Belum. Jadi sama saya udah sampai lot, ini udah sampai lot. Mau digendeng gimana juga dia mah di bawah aja gini. Nyeprin ya. Saya juga punya sih burung kayak gitu. Tapi dia dibawa ke lapang PSL tinggi kan? Nah, saya mau nyoba nih di lapang, Cobain aja, Pak. lapang gunung deh. Kita cobalah kita ke Jadi lapang. saya punya gitu ya yang pernah semper gitu ya. Dia di lapang yang banyak rumah nggak pernah mau tinggi dia. Di gendeng sama pelatih tetap aja di bawah. Ditinggal malah pelatihnya. Nah, Tapi saya coba di lapang PSL dia mau tinggi, alhamdulillah. nah, emang itu enaknya di lapang gunung nih, makanya harus dicoba. Di lapak yang banyak rumahnya harus dicoba ya bro ya. Di lapak gunung harus dicoba. Iya. Jadi nanti kalau ada lomba udah di medan apapun siap burung. Iya. Tapi kalau yang biasa terus-terusan di lapak banyak rumah datangnya bawah ya, mending terus aja dia apalagi gitu yang sering digendeng ninggal gitu, mending di lapang gunung. Di lapang gunung. Sampai dia kerjanya ngunci mau atas atau gimana. Baru pindah lagi ke lapang. Pengalaman ini bagaimana ini pengalaman? Pernah punya. Jadi gimana ceritanya? Jadi dia di lapang rumah ya. Dia mau dipul keluarnya tetap aja keluar dari bangunan. Di lapang mana ini? Ya di lapang yang banyak rumah. Di Di mana? lapang banyak rumah aja di Di mana-mana. Pasteur biasanya di mana? Pasteur. Kayak di Cibar gitu ya, kan banyak rumah. Di Pasteur, di HJR kemarin sama dia kerjanya kayak gitu. Nah kalau merpati bro kemana-mana mainnya teman-teman, makanya saya pengen lah cobain di hutan. Udah kemana-mana gitu ya, saya pengen nyoba-nyoba di lapang-lapang nuansa baru gitu ya. Di lapang yang banyak rumah kayak gimana, di lapang yang trek gunung gimana kerja burungnya. Ternyata memang enak sih trek yang gunung kan. Ya, nanti saya coba gunung. Cuman saya juga penasaran pengen ke Peris ya bro. Kalau Peris katanya lapang datar ya, tapi Datar, kayak sawah. sawah kayak gitu katanya, anginnya gede katanya. Tapi nggak tahu kenapa juga di Peris
bukan lapang gunung tapi burungnya tinggi-tinggi munculnya. Saya belum pernah nih ke Peris nih. Buat Kang Coy ini pernah ke Peris gimana? Kalau di Peris mah jablay ada yang jalan ada, yang tinggi ada. Hampir semuanya ada yang jalan gitu lah. Dari 3 jenis gitu ya, ada yang datang bawah, ada yang datang 3/4, ada yang atas juga. Jadi semua medan burung tuh masuk di sana gitu. Kan ada kayak jablay ya kan, kalau misalkan dari trek depan ke pateknya deket nggak akan bisa naik kan ya, harus ada jarak. Buat ke bawah dulu langsung dia loncat ya kalau lagi kerjanya mah ya. Kalau misalkan treknya dari depan itu ke pateknya dekat, kayaknya nggak akan jalan ya jablay. Susah. Kalau di Puris mah semua jalan ya. Jalan, soalnya kan ya kalau dibilang datar mah datar sih, tapi dari lot kelihatan bro. Iya katanya juga banyak yang bilang dari lot ke patek itu si penerbang kelihatan ya kan. Tapi kenapa burung pada tinggi ya maksudnya? Apa angin? Anginnya besar. Dari samping anginnya bukan angin dorong, dari pinggir. Jadi burung pada tinggi gitu ya, dari naik gitu. Kalau nggak kuat tinggi burung mah ke bawah, ke kiri semua. Pada hilang gitu ya, ke bawah angin lah istilahnya. Itu Peris ya. Kemarin kan udah mati bro ke SM. Yang saya nggak main ke Peris. Nggak ke Peris dulu. Ya. Ke SF doang, yang lihat penampakan MK Junior gitu ya. Kayak gimana gitu burungnya, dia sering juara gitu kan. Ini kemarin kurang ya di cekek ada nggak ya makanya? Ada, tapi yang ngedominasi tetap aja Kurjawa. Kurjawa kan memang waktu sebelum ada di PSL dia juara dulu di cekek. Misitnya tebal Kurjawa. Iya. Karena disebut kencang dan bukan paling kencang ya. Bukan. Wisitnya sih sekarang susah lawan burung yang wisitnya tebal mah gitu kan. Susah. Tapi masa kencang apapun juga yang punya wisit yang mana bisa dibawa jebol gitu kan. Bagaimana lah ngalahin yang cepet kenceng gitu sama yang wisit. Soalnya ini kita mainnya di mejaan bro. Ya. Kalau misalkan mainnya di lapak bebas ya baru CC. Ngandelin CC soalnya dia nggak ada kata lepas betina, nggak ada harus ke patek, dia langsung aja. Jablay juga kan di pencit bro. Nggak boleh kalau di lapak bebas ada jablay. Tapi kan kalau di patek jablay boleh masuk. Kalau di kolam bebas ada jablay dibeli sama panitia dipotong di situ. Oh kayak gitu? Oh, nah ini saya baru tahu nih kan. Itu jablay, anti jablay kalau kolam bebas. Kolam bebas. Saya juga waktu di Jawa gitu bro. Oh, ke Jawa? Iya. Kapan nih kan? Oh udah lama. Udah lama. Bawa yang mana nih kan di Jawa? Enggak, bukan. Ini mah dulu. Dikirain ke Jawa nih, mantau burung, suka beli. Enggak, saya kan pernah menikmati yang mulai di sana lah. Belajar. Pernah turun juga nggak kan ke lapang bebas? Enggak lah, cuma main aja. Katanya ya burung-burung yang sesinya kencang di meja belum tentu kepake di lapang bebas ya. Biasanya kalau yang di meja kepake di bebas. Tapi kan sesinya kurang. Burung juga bisa lebih kencang bro kalau di bebas. Soalnya burung nggak akan ngerem. Soalnya kalau burung meja apa kan dari atas juga dia udah ngerem. Dia lihat meja. Kalau burung meja di bebas dia ngelos. Iya, lihatnya tanah gitu ya. Tapi bener ya, banyak yang mati, lebih banyak yang mati di bebasan tuh karena dia nggak ada rem banget, turun langsung aja turunnya kan. Nah itu juga karena lapangnya. Gimana gitu? Kalau lapang yang bagus mah udah pakai matras bawahnya. Matras. Jadi pakai busa. Kalau di sini malah kan kayak lapang PSA, kayak lapang Peris ya, di bawahnya pakai sintetis. Ya. Kalau di Peris mah pakai apa namanya gabah. Jadi begitu tumpah nggak akan cedera kayak. Ya, tapi kemarin ada apa namanya? Ada berita JB kan cedera di PSL waktu hari apa ya? Di PSL di cekek. Katanya mah di PSL. Sebelum cekek. Saya nggak tahu. JB baru keluar lagi latihan, katanya jebol. Jebol patek. Saya kurang tahu. Katanya gitu ya.
Apa kabar JB? Burung 1M. Belum ada muncul kembali ya kan? Belum ada muncul kembali nih. Kita tunggu aksi-aksinya ya. Benar-benar. Saya pada bertanya gitu ya kan, ini burung 1M. Gak mungkin lah dijadiin langsung petelur gitu ya kan? Iya. Kayaknya harus ada kembali modal gitu. Malah kemarin yang lagi muncul tuh Samudra ya Roy ya. Samudra ya. Ketiga ya kemarin ya. Samudra, ada Milan. Milan yang Royal. Milan Royal di PB. PB-nya hari apa tuh dicek ya kan? Sama, bareng final. Hari Minggu. Finalnya hari Minggu sama. Ada yang baru lagi nggak Kang? Lihat lagi Kang. Aduh, nggak ada lagi bro. Itu yang mana sih Kang? Baru nih kayaknya. Yang perak ini kan? Nah ini mereka juga baru nih. Piji, ini mas saya mah lagi suka piji. Ikan dari mana Kang? Ini mah ikan dari ini tuh burungnya merpatilo. Merpatilo. Biasanya kalau dari merpatilo ini terahnya jelas ya, nggak akan mungkin merpatilo sama merpati coy terahnya nggak jelas. Jadi ini mah merpatilo punya burung. Oh bagus lah burungnya. Ini adik. Nah ini adiknya. Malah burung yang di merpatilonya mah hilang. Bisa ini adiknya. Seperti itu juga. Tadinya mah mau diambil sama merpatilo, cuma kan penuh. Oh ini bawa aja. Ya udah saya bawa. Darah dari mana nih Kang? Tahu nggak? Ini tuh dari apa ya? Dari anak-anak Pasundan. Pasundan. Itu. Ini jalan Pasundan. Ya sama lah darahan-darahan zaman dulu. Darahan-darahan. Karakter kakaknya kayak gimana? Nah karakternya juga kakaknya juga belum kelihatan ya karena baru 500 meter hilangnya juga. Tapi kalau dari turunannya ya turunan burung-burung atas, burung-burung tinggi. Angka 12 lebar turun, angka 11 ya, dari tinggi angka 11 turun. Saya mah suka yang gitu, cuman gimana dana ya. Biasanya dananya lebih tebal nih kalau yang tinggi pukul angka 12 nih. Iya betul. Lawannya juga lawan Amantali itu ya. Sekarang ya susah. Sekarang di lapang Patek lawan-lawannya burung-burung aman, makanya saya kemarin ambil burung peliharaan dari Jawa tuh aman dia. Sekarang soalnya peliharaan saya pribadi manuver semua susah gitu kalau sekarang kan burung punya burung teman-teman pas kena piriwit kan langsung digeber gini langsung ngolong. Iya kalau yang manuver real manuver dia nggak bisa loncat. Kecuali kalau manuver aman ya, kalau manuver aman dan mewah gitu misalnya kita burung-burungnya SF ya walaupun udah digeber tetap aja turunnya di 12 pas kan enak. Itu namanya kerjanya udah ngunci dia segitu gitu. Udah nggak akan mau ketemu sama yang semi gimana pun dia pasti di segitu aja kerjanya. Makanya harga burungnya juga fantastis. Kayak kerjanya juga kayak gitu. Nggak akan kalah sama burung aman lah misalnya burung yang geber jauh ya kan. Katanya suka ngambil burung dari mana dia sekarang merpati bro? Dari Jawa katanya. Iya dari Jawa. Lagi ngambil dari Jawa sekarang. Soalnya lihat pelatihannya dari Jawa enak ya kan? Iya. Jadi enaknya tuh karena apa ya? Dia kayak lapang pribadi aja kan. Melatih geber sendiri. Otomatis kan burung lagi kerja kayak gitu nggak akan kayak di kita sekarang ya kan. Burung lagi enak kanan kiri ya ada yang geber dekat turun, jadi nggak akan ngunci kerjanya, nggak akan kerja kayak gitu terus. Kalau di Jawa dia pelatihannya enak gitu ya. Pindah ke Bandung kerjanya ternyata sama kayak gitu kan. Bagus ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lihat burung-burung merpati bro bisa beli ke sana. Bisa kontak saya, bisa. Caranya ya paling kalau percaya gitu ya Kang ya transfer dulu uang, tanda bukti. Dari mana Jawa Tengahnya? Ini Cilacap. Dari Cilacap. Saya punya kenalan dari Cilacap. Memang orangnya juga kerjanya kayak gitu ya Kang. Dia latih burung sampai jadi sampai mateng jual. Cuma fokus kerjanya di burung ya. Ya jadi kerjanya dia bukan
jalanin burung sampai jadi bawain lomba kayak gitu. Bukan ngejar podium gitu Bukan ya. ngejar podium. Jadi dia fokus ngelatih burung jadi jual kayak gitu. Tapi harganya lumayan ya Kang. Ya di atas dari 1 juta gitu ya. Di atas Kalau jalan mah pasti di atas 1.000 teman-teman, karena gak mungkin ya kita tiap hari ke lapang, ya biaya buat bensin, buat makan, buat penerbang, rokok mungkinnya, rokok, kopi. ya. Satu giringan itu kan 100.000 lebih. Iya, justru ya. Sekarang burung jalan bisa 10 teloran gitu lebih kan. Udah 1 juta lebih modal aja itu. Murah aja ya. Karena harus ada untung juga. Hmm. Ya. Karena kan kalau ngelatih itu selain dihargain tenaga juga dihargain juga keahliannya gitu. Iya. Soalnya dilihat dari pelatihan burung tuh susah-susah gampang ya kan. Kalau yang benar-benar cuma ngelatih asal ya istilahnya kayak gitu. Ngelatih hilang. Jadi kalau buat teman-teman yang ada nawarin burung, ini burung istimewa, juaraan, dijual 1 juta, jangan percaya ya. Jangan percaya. Kecuali kalau orang benar-benar kepepet butuh uang hari itu banget gitu. Iya bisa. Kalau nggak kayak gitu mah ya ngapain dijual? Kan tinggal diaduin juga dapat sering. Iya. Istilahnya balik modal lah. Sering ada. Jadi kan banyak orang nih yang wah burung istimewa nih, saya jual 1 juta. Gak bakalan mungkin lah istilahnya. Di atas 2 juta lah kalau yang sering juara gitu. Ya paling juga yang 1 juta mah yang baru setengah jalan, belum stabil tali lah, itu bisa ya. Bisa. 1 juta. Tapi di teman saya insya Allah bisa yang udah stabil ring, cuma belum pernah dilombain. Ada. Nah itu bisa. Dia udah stabil ring, aman gitu ya, aman ring. Jadi kita tinggal bawa namanya apa? Ngaben gitu. Apa namanya tuh? Apa? Jagung. Begitu pindah kandang nih kan, dari ini harus ada apa namanya, Adaptasi. nah paling adaptasi kandang doang, adaptasi majikan baru, Perawatan mungkin baru. jersey beda ya, paling 1 teloran kita bisa, memang dia paling garansi 1 teloran ya. Jadi kalau burung-burung dari Jawa masih ada ya yang 1 juta tapi udah aman, masih ada bro. Masih ada insya Allah. Insya Allah teman-teman. Sekarang percaya istilahnya ya gitu, transfer dulu uang DP-nya, saya transferin ke Jawa buat tanda jadi gitu ya. Burung mau dikirim ke saya harus ada uang sisa gitu. Cuman bisa lihat dulu nggak nih videonya? Insya Allah bisa dikirimin nanti videonya. Mulai dari harga 1.000. Mulai dari harga 1.000 loncat ya 1,5 juta 2 juta. Kita lihat kualitas burung ya. Biasanya kalau burung yang udah pernah dapat jagungan atau totalan gitu mah biasanya di 2 juta. 2 juta ya. Cuman istilahnya ya kalau dipikir sekarang ya Kang, beli burung 300 hilang, 300 hilang, kaliin aja berapa kali beli burung 300 200 sampai 2 juta, mending beli yang jalan sekali ya. Yang ngelatihnya juga capek. Ya ngelatih capek istilahnya ya. Belum tentu dia juara juga kan, kalau sekarang beli jadi gitu kan, tinggal kita nunggu rezeki aja. Udah burung bisa langsung adu juga kan. Ya. Karena yang capek itu prosesnya. Proses Ngelatih dari nol iya sampai jadi gitu sampai harus pindah-pindah lapang. ya, harus pindah-pindah lapang, kita nyobain medan trek seperti gimana ya. Karena burung yang jadi itu bukan burung yang cuma bagus di 1 lapang tuh. Harus ada pindah lapang kerjanya sama, pindah lapang kerja sama. Soalnya Kadang beda lapang beda kerja loh. Yang kayak gitu. sekarang bisa jadi ada orang nunjukin video bagus nih di lapang gitu, pas sama kita dibeli Belum tentu tentu. jalan. Tapi alhamdulillah di teman saya ini kerja ya di lapang kayak gitu saya ambil ternyata sama kayak gitu. Enggak, meskipun kemajikan baru tapi kerjanya sama kayak gitu doang. Berarti di Jawanya juga udah pernah ganti-ganti lapang bro kalau kayak Ya gitu. kayaknya kayak gitu kayaknya. Memang beliau juga jualin burung-burung jalan gitu, kayak burung-burung siap ngamen gitu istilahnya. Ya paling namanya majikan baru ya adaptasi jersey. Ya. Yang jelas itu jersey kalau buat di Tapi lapang kalau adaptasi jersey malah bisa 1-2 jaringan bisa. bisa.
Ini saya ini juga bawa, ini sebenarnya greget nih Kang. Saya bawa player, pengen cepet-cepet lomba gitu, tapi nggak bisa. Soalnya kalau pengalaman saya mah burung kalau jersey mah ya, kalau dari warna terang ganti ke warna gelap rada susah. Saya kan tadinya pakai merah, ganti jadi biru, wah itu burung ngejar-ngejar merah aja terus sampai sekarang juga. Baik kalau dari latihnya dari pikan gitu kan. Kecuali kalau dari biru ke merah itu lebih cepat. Ke warna terang mah lebih gampang ingat gitu burung. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja ya Kang ya, ngobrol santainya ya Kang. Karena udah kepanjangan karena udah terlalu lama atau kepanjangan ya videonya. Mungkin nanti ada di next video kita lihat merpatinya merpati coy yang terkena telo ya, sekaligus pengobatan ala merpati coy. Oke, buat yang suka sama videonya boleh di like dan jangan lupa buat subscribe ya teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan dari merpati coy. Tetap semangat dan tetap apa ya, rajin melatih burung seperti ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, apalagi apa burung kesayangan atau ini hilang gitu ya. Karena ada masanya burung kalian juga bisa juara. Amin ya teman-teman. Jadi ada burung kencang pasti ada yang lebih kencang. Ada yang kita sayang mungkin ada penggantinya lagi ya kan ya. Oke, jadi cukup segitu ya. Kita ngobrol-ngobrol santainya sama merpati coy. Kita lanjut mungkin nanti ke next video selanjutnya tentang pengobatan. Tentang pengobatan telo ya kan ya. Oke. See you ya.